Hmm. Jadi lambat, denial hingga setahun, ya akhirnya terbentuklah market Amerika yang pada hari ini seperti itu. Jadi apa yang dia pikirkan dengan mau mencoba menekan inflasi ke 2%, kayaknya itu masih tidur, butuh Oh, bangunan. oke. Iya, 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 iya. Berarti, ya memang memang agak jauh sih apa ya. Maksudnya dengan inflasi yang sekarang masih tinggi gitu ya. Kita bicara masih tinggi, sekarang mau tekan sampai 2%, even naikin suku bunga segitu banyak aja masih nggak bisa gitu. Bukan dengan naikin suku bunga nanti, karena nanti turunnya inflasi bukan karena naiknya suku bunga, tapi dibuat crash, marketnya crash, orang kehilangan daya beli, baru nanti turun. Kalau Ya, saya ya. lihat, jadi Oke, oke. artinya bukan lagi dengan menaikkan suku bunga, tapi kemungkinan marketnya akan di-crash-kan. Hmm, ya, ya, ya. Oke, Kayak gitu. berarti lebih ke arah situ ya. Jadi nggak menaikkan menaikkan suku bunga sambil ngekresin demand jadinya. Lebih ke arah situ arahnya. Benar, benar. Karena kalau kita lihat DXY dengan kondisi 113, sebetulnya untuk neraca Amerika juga nggak sehat. Dia mau ekspor pun Hmm, sebetulnya uh, kena hit kan kalau dia mau ekspor sekarang. Siapa yang bisa beli? ya. Tapi tujuannya kan memang itu. Dia mau mengurangi demand. Kayak gitu. Kok Bernard, sorry, tadi putus-putus kok Bernard Yes, tadi. Agak putus iya. tadi. Gimana kok? Oke. Nah, jadi kalau saya lihat salah satu alasan kenapa DXY ini tinggi karena mereka mau memang sengaja membuat harga barang ini tidak terserap. Mereka mau menurunkan demand di situ. Oh, iya, 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 iya. Betul, betul. Masuk akal sih. Jadi ya makanya nggak ada intervensi. Padahal kalau di logika ya mereka negara net eksportir loh, bukan net importir. Jadi mereka seharusnya lebih suka mata uang mereka ini tidak terlalu kuat kalau di Ya, kayak ya, gitu. betul. Oke. Oke, kok. Tadi kan kita sudah bahas the Fed nih, soal suku bunganya. Lalu kita sudah bahas kenapa kenapa kok tidak realistis gitu ya untuk Powell menurunkan inflasi sampai 2%. Nah, mungkin kita akan kembali ke dalam negeri ya, kok ya. Kita cerita soal dalam negeri, terutama yang sesuai dengan topik kita, yaitu sektor energi. Nah, kita lihat Oke, ya, kok ya, sektor energi ini kan naik year to date itu 100%. Kalau kita lihat secara oke. tahunan, bahkan ada beberapa emiten yang luar biasa naiknya. Nah, menurut Ko Bernard, sekarang ini saham sektor energi, kalau kita bilang energi itu kan lebih ke arah batu bara ya, Ko ya. Kalau di Indonesia, ekspor terbesar kan batu bara. Nah, dengan harga batu bara yang $400, menurut Ko Bernard ini sudah terlalu tinggi untuk kita beli saham batu bara, atau gimana Ko Bernard untuk melihat view-nya Ko Bernard ini gimana? Oke. Kita nggak ngacu terlalu ke Newcastle yang $400. Kita lihat Ya, aja laporan Adaro, ITMG, Indi, itu rata-rata ASP-nya, even Toba, ASP-nya itu ada di kisaran 110 sampai 160. ya. Average itu. Jadi kita mau mengacu ke Newcastle yang $400, sebetulnya itu juga nggak terlalu dinikmati oleh emiten kita. Betul. Walaupun average selling price 110 sampai 160 pun itu secara percentage udah luar biasa growth-nya daripada tahun-tahun sebelumnya. Cool cuma mereka jualan di harga 50 gitu kan. 40-50 gitu kan. Di sini yang kita harus lihat satu, kenapa mereka nggak bisa jual setinggi Newcastle? Karena mereka sendiri juga berkebutuhan untuk menjaga relasi dengan customer. Kalau saat ini mereka mau main gila, mau dikartelkan, oke, kamu nggak beli 400, kita satu Indonesia nggak jual barang. Bisa jadi mereka Hmm. sekarang butuh, ketika nanti demand-nya turun, itu semua orang nggak ada yang makan, kita mau ngemis-ngemis untuk mereka beli pun mereka belum tentu beli dari kita. Mungkin mereka lebih pilih beli dari China ataupun Australia gitu kan. Nah, itulah yang Hmm. menyebabkan walaupun harga Newcastle 100, kita pun nggak, sebetulnya emiten itu nggak jual sampai 400 gitu kan. Nah, jadi Hmm. apakah harga Newcastle ini 400 untuk emiten ini bertahan? Nggak juga. Selama dia di atas 300, menurut saya average selling price mereka juga jauh-jauh turun gitu kan. Dimana saudara kita tahu Eropa winter,
di Amerika juga masuk winter, China juga mau masuk winter gitu kan. Memang satu sisi China untuk open mind-nya dari bulan, sehingga funding udah disiapin, depannya mereka bisa lokal produce untuk menekan impor batu bara dan menekan harga batu bara. Tapi kan kita juga tahu kemarin mereka ternyata extreme heat wave, sehingga mereka harus nyalain apa segala, demand coal juga naik. Kayaknya setelah extreme heat wave biasanya ada extreme cold weather gitu kan, ada musim dingin yang ekstrim. Nah, kayaknya demand di musim dingin ini juga jadi meningkat gitu. Tapi juga setelah winter ini selesai, istilahnya apa? Orang nggak ada lagi yang terpaksa beli energi. Kalau kita ngomong ini mau resesi gimana pun, kalau winter mereka tetap main heater. Mereka kan kondisinya beda sama kita gitu. Keterpaksaan ini akan berlanjut Desember, Januari. Januari, mereka selektif untuk spending. Kalau nggak terlalu dingin, mungkin dulu suhu di bawah 11 derajat, kalau mereka masih pakai heater gitu kan. Mungkin nanti karena udah daya beli, bla bla bla, mungkin mereka lebih milih oke lah pakai dingin apa gitu kan. Nah, yang tadi saya ngomong, resesi ini membawa ke commodities meltdown. Seperti itu. Komoditas akibat berkurangnya demand, sehingga kita ngomong sektor energi terutama coal, menurut saya ini less lag. Less lag ini dalam artian apa? Kalau ada rebound cukup kenceng, which is ini kan sebenarnya lagi koreksi semua nih, TMG koreksi, Indi juga lagi ada minor correction, terus kita ngelihat juga ada minor correction, terutama bis rebalancing. Ketika ini ada rebound, manfaatkan itu untuk jualan buat yang punya barang-barang lama. Oke. Berarti sebenarnya kan ini masih pengaruh nanti sama resesi ya kok ya. Berarti ada commodity meltdown di depan di Q1 2023 ya, kurang lebih di level itu ya. Jadi sebenarnya kalau lebih ke arah view-nya jadi lebih ke arah sell on strength ya kok ya, daripada buy, Mas. Yes. Jadi, kalau saya pribadi dalam kondisi sekarang, ya kalau ada rebound, ini less lag, manfaatkan jual, bersihin dulu. Oke. Ya. Oke. Berarti untuk sektor energi seperti itu ya, terutama di batubara. Terus kok mau tanya juga mengenai batubara ya. Kita ngomong batubara kan tadi bahas soal Newcastle Coal yang $400 gitu ya. Nah, kan sebenarnya memang average selling price dari perusahaan batubara itu memang tidak setinggi itu. Kita bisa lihat dari bumi tadi yang 100 sekian dan sebagainya. Nah, itu kan memang benar ada pengaruh sama kalori ya, kok ya. Karena kan batubara itu kan ada kalorinya ya. Semakin tinggi kalorinya semakin ramah lingkungan. Sedangkan yang rendah semakin nggak ramah lingkungan. Mungkin kalau dari Europe itu mungkin lebih ke arah yang ramah lingkungan tadi itu mungkin ya, kok ya. Atau sekarang Eropa sudah membuka keran buat Indonesia nih untuk ekspor batubaranya. Gini, even ITMG dengan GAR yang paling gede, itu kan dia jual 6263 ya, 6.200, 6.300 GAR-nya. Itu ESP mereka cuma 150 sekian, hampir 160. Itu GAR tertinggi di Indonesia loh. KPC juga kurang lebih lah. GAR-nya kurang lebih, ESP-nya juga kurang lebih, KPC itu. Di Europe sendiri itu demand-nya 6.500 GAR. Jadi mereka ini hanya untuk blended. Jadi sebetulnya ekspor dari Indonesia ke Eropa ini juga nggak signifikan. Karena kayak ITMG sendiri, saya tanya ke investor relation dari ITMG, ya mereka lebih fokus untuk melayani customer lama dibandingkan mereka buka market baru di Europe. Karena dari customer lama pun sebetulnya permintaan itu juga masih over. Jadi mereka belum ada kepentingan untuk membuka market baru di Europe. Seperti itu. Ada tapi sedikit lah. Nggak signifikan. Oke, berarti masih fokus di customer lama ya, kok ya? Belum buka ke Europe sebenarnya. Yes. Berarti kalau kayak semacam Europe gitu ya, kok kita cerita. Mereka impornya dari mana ya, kok ya? Untuk coal-nya kebanyakan.
Australia. Oh, Australia ya. Australia paling banyak Ya, ya. yes, Australia Oke, banyak lempar. oke. Berarti itu sedikit ini ya, sedikit gambaran buat teman-teman yang nggak tahu coal di Indonesia, coal di Aussie, mungkin udah dapat gambarannya. Kira-kira di Indonesia itu memang kalorinya jauh lebih rendah gitu ya. Jadi average selling price-nya juga cenderung rendah juga gitu. Terus ini kok, ada lagi kan yang lagi rame nih kok, cerita soal sektor energi terbarukan, yang kita bilang green energy lah kalau kita bilang gitu ya. Nah, itu kan menurut Ko Bernard, prospeknya itu seperti apa dan implementasinya itu bakal lama atau bakal cepat atau gimana? Karena kita ngomong green energy ini kan very future gitu ya, kok ya, nggak mungkin cepat gitu. Nah, menurut Ko Bernard sendiri, view-nya gimana mengenai energi terbarukan ini? Kalau saya sih simple, energi terbarukan ini kita nggak usah mikir yang terlalu muluk-muluk nuklir lah, yang wind lah, yang solar panel lah. Kita mikir yang paling sederhana, energi terbarukan ini apa? Kita mikir PLTA, Hmm, bendungan wind, di mana kita ini penuh dengan pulau-pulau yang berkontur, penuh dengan sungai-sungai yang besar, ya kan? hmm, Sehingga kalau lihat dari beberapa emiten yang listing, itu kan fokusnya kan memang ada yang fokus di hydropower, ada yang fokus di mikrohidro gitu kan. Ada yang fokus juga hmm. di katanya nanti mau PLTS biomass di Pulau Gebang gitu kan. Ada yang juga diverse ke tenaga surya seperti itu. Nah, kalau kita ngomong kita diverse ke tenaga surya, kita pakai wind, kita itu punya satu keterbatasan untuk menyimpan daya itu sendiri. Nah, menyimpan daya itu sendiri kan Oke. kita masih teknologi baterai. Sedangkan kalau air, hydro, itu kan sifatnya kontinu. Jadi kalau kita ngomong bikin bendungan, dia memutar turbin di bawah, dari atas ke bawah, itu kan sifatnya kontinu. Nggak akan pernah habis gitu kan. Jadi nggak ada kebutuhan untuk penyimpanan energi seperti halnya angin dan surya panel, seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan kalau kita melihat EBT yang paling menarik apa? Ya sebetulnya EBT yang cocok di Indonesia saat ini, ya saya lihat adalah hydropower. Jadi kalau kalian memang ingin melihat prospek emiten-emiten EBT yang memiliki komposisi hydropower yang paling gede, yang menurut saya itu yang paling cepat untuk jualan ke PLN. Karena mereka pasti juga supply energinya juga konstan seperti itu. Oke, berarti lebih ke arah ini ya, kok ya. Kita nggak usah muluk-muluk, tapi kita ngomongnya ya pembangkit listrik tenaga air, karena memang negara kita kan paling banyak kan komposisinya memang air gitu ya. Dan Benar. dan aku juga memang ada nonton gitu ya waktu itu interviewnya CNBC sama Pak Jokowi juga. Pak Jokowi juga bilang bahwa PLTA itu yang dia jadi fokusnya. Yes. Jadi kita nggak usah mikir yang terlalu advance, biomass, kita mikir solar panel, kita mikir wind farming. Ya itu keren sih. Tapi apakah itu benar-benar bisa dimonetize dengan optimal? Saya nggak yakin. Belum ke situ. Eventually mungkin 5-10 tahun lagi ya dengan berkembangnya teknologi baterai, itu pasti yang namanya solar panel dan wind farming itu pasti akan menarik juga di sini. Terus kita juga lagi mengembangkan namanya geothermal energy kan. Cuma geothermal di Indonesia sendiri ini kan setahu saya baru ada di Sukabumi. Dan itu kan memang yang develop juga perusahaannya belum listed ya. Seperti itu. Jadi, dan geothermal sendiri ini nggak sebanyak resource dari hydropower. Dan hydropower ini sendiri punya turunan micro hydro. Jadi untuk desa-desa kecil yang punya aliran sungai kecil, ya dia bisa generate power gitu kan. Nggak perlu bendungan yang gede juga. Micro hydro pun bisa seperti itu. Jadi lebih gampang teraplikasikan lah. Oke, berarti memang fokusnya lebih ke arah hydro tadi ya, kok ya. Oke, Yes, yes. berarti kita akan switch ini ke pertanyaan ini kok. Kan ke depan memang prospeknya akan menjadi energi terbarukan seperti tadi ya. Kan kita di Indonesia ini banyak pakai pembangkit listrik tenaga uap ya. Kalau kita bilang kan batu bara mostly. Nah, menurut Ko Bernard, apakah perusahaan batu bara yang sekarang jual coal dan sebagainya, apakah ada eh, kemungkinan gitu ya bakal bakal develop
dia punya energi terbarukan juga, atau menurut Ko Bernard gimana nih nasib perusahaan coal setelah ada EBT ini?